Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Nurika Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya dalam kajian kitab Al-Hikam karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama mengkaji hikmah yang ketiga. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya yang amat banyak hingga kita saat ini bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah naungan Imam Haddad rahimahullah taala dengan kitab hikamnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Kita sudah sampai kepada hikmah yang selanjutnya, yaitu hikmah yang ketiga dari Imam Haddad. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Haddad. An-naimu yughad wal ghafilu yudhakkaru wa man lam yujdi fihi at-tadhkir wa at-tanbih fa huwa mayyitun. Innama tanfa'ul ma'idatu man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Makna zahirnya, nanti ada makna batin atau zahirnya bunyinya begini. An-naimu yughad. Kalau orang tidur bisa dibangunkan. Ghafil, orang yang lalai, yudzakkar, orang yang diingatkan. Jadi orang tidur itu bisa dibangunkan, tapi kalau orang pura-pura tidur nggak bisa dibangunkan. Sebetulnya bukan dia tidur, dia pura-pura tidur, berarti dia ingin menolak kebenaran yang dia hantarkan, yaitu membangunkannya untuk sebuah kebaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Coba, kalau orang tidur beneran dibangunkan, bangun. Tapi kalau orang yang enggak, yang pura-pura tidur karena dia tuh takut disuruh ngapain, sebenarnya dia itu tidak bisa bangun, cuman dia tidak mau untuk diajak kepada kebaikan. Sehingga yang tidak mau itulah dia mati. Ini gambarannya zahirnya seperti dulu, bahwa an-naimu yughad. Kalau orang tidur itu dibangunkan, wal ghafilu yudzakkar, kalau orang lalai diingatkan, beres. Wa man lam yujdi fihi tadhkiru, barang siapa yang tidak berguna lagi peringatan, kok tidak bisa diingatkan. Wa tambihu, peringatan, diingatkan, diperingatkan, tidak berguna baginya peringatan tersebut, fa huwa mayyitun, maka dia mati. Coba kalau ada orang tidur dibangunkan untuk kita perdengarkan kepadanya kebaikan, dia bangun. Orang lalai diingatkan, dia cepat sadar. Tapi kalau mayit dibangunkan, tetap tidak bangun.
Di sini bukan, ini adalah makna zahir ya, akan tapi tentunya yang dimaksud Imam Haddad lebih dalam daripada makna zahir. Makna batin itu begini. Orang yang terpesona di dalam kehidupannya dengan gebiar dunia, yang menjadikan dunia itu ia lupa. Kalau sudah orang seperti ini terlena dengan dunia, maka di saat diingatkan maka dia sangat mudah untuk kembali, karena dia adalah orang yang terlena saja, seperti orang tertidur, terlelap dalam tidurnya. Di dalam hal ini tidur maknai adalah yaitu lelap di dalam urusan dunia, urusan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terlena seperti ini, yang tertidur seperti ini, maka dibangunkan, diingatkan masih sangat mudah. Tapi ada orang yang di saat diingatkan tidak pernah bisa menerima kebenaran, fahuwa mayyitun, dia adalah mati. Ini bahaya, mati hatinya. Kalau sudah orang mati hatinya, tidak akan berkembang, tidak akan rindu melakukan kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi karena imbalan dunia, dan alangkah sengsaranya manusia semacam itu, karena dia mayyit. Maka ada hati-hati mati, ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Dalam dunia tasawuf disebutkan hati yang hidup adalah hati yang begitu mudah untuk diingatkan. Maka siapapun jika diingatkan kok begitu mudah dia menyambut, maka ketahuilah hatinya hidup. Tapi kalau ada orang diingatkan banyak alasan, bahkan mungkin menyambut dengan amarah, maka ketahuilah bahwa orang yang diingatkan kok malah marah, diberitahu kebenaran malah menolak, bahkan yaitu tadi malah memusuhi, maka sungguh dia adalah seperti mayit. Dan mayit itu artinya tidak berguna. Mayit itu sudah nggak ada gunanya. Kalau dalam bahasa Recording in progress. Allah bagus, maha bagus, senang yang bagus. Maka seorang mukmin muslim harus tampak bersih, rapi, bagus. Allah senang dengan yang demikian itu. Nabi kemudian menjelaskan itu bukan sebuah kesombongan, akan tapi al-kibru batarul haq. Orang sombong adalah orang yang menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Maka dari itu awas, hati-hati. Di saat kita diberi peringatan atau ditegur oleh seseorang, kemudian yang ada pada diri kita hanya marah saja, ketahuilah bahwa kita adalah orang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Orang sombong itu adalah yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merasa dia lebih bagus dengan tahtanya, merasa lebih bagus dengan hartanya, bahkan merasa lebih bagus dengan ibadah yang dilakukannya. Maka sombonglah dia, dan sombong adalah kehancuran bagi dia. Kalau sombong, keras hatinya, dinasihati tidak bisa, bahkan tidak akan bisa terima nasihat biarpun dapat ilmu. Biarpun yang mengajar Nabi sekalipun, dia faham dengan otaknya, dia bisa menghafal dengan otaknya, tapi tidak berguna bagi dia, tidak masuk ke hatinya. Kenapa? Dengan kesombongan. Kesombongan adalah pemisah antara ilmu yang bermanfaat dengan seseorang hamba. Ada pada zaman Nabi, ada seorang yang secara kecerdasan dia sangat cerdas, hafalan kuat, hadir majelis Nabi, sangat sering dengan hadis, sangat sering dekat dengan Nabi, mengerti semua yang diajarkan Nabi. Akan tetapi ternyata orang tersebut ada kesombongan di dalam hatinya kepada Nabi, maka menjadilah dia Abu Jahal. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi, Abu Jahal percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang diucapkan Nabi bukan sekedar ucapan manusia biasa, bahwasanya itu adalah wahyu. Itu percaya Abu Jahal. Cuman karena ada kesombongan di dalam hatinya, maka dia tidak bisa menerima kebenaran. Maka dari itu, waspadalah. Biarpun itu adik kita, mungkin itu membantu di rumah kita, kalau sudah dia mengingatkan kita sebuah kebaikan, awas, jangan sekali-kali mencoba untuk menolaknya, karena penolakan kita itu tidak lain ada kesombongan, dan kesombongan ada di dalam hati, dan kalau dibiarkan terus akan besar-besar menutupi hati, sehingga hati tidak pernah kenal kebaikan karena hati yang sombong. Innama tanfa'ul ma'idatu man aqbala alaihi biqalbihi. Karena sesungguhnya nasihat itu akan berguna bagi orang yang mendengar dengan hatinya, bukan dengan telinganya saja. Sehingga betul
Bahwasanya Nabi pernah bersabda, istafti qalbak wa in aftok wa in aftok. Tanyakan hati kecilmu biarpun orang pada ngomong bermacam-macam. Nah, maksudnya hati kecilnya adalah suara hati kita yang mengingkari kemungkaran yang terjadi, yang menjadikan kita senang sebuah kebaikan. Cuman kadang suara hati ini tidak dituruti sehingga menjadi hilang. Itu seorang penjahat kelas berat, penjahat terbesar itu. Punya anak perempuan pun tidak boleh dinikahi oleh penjahat yang seperti dia. Maling pun tidak ingin punya menantu maling juga. Perampok tidak ingin punya menantu perampok. Karena apa? Itu tidak baik. Hati kecilnya nggak bisa berbohong. Selagi belum ditutupi oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Sehingga nasihat yang dikirimkan oleh setiap orang kepadanya akan mudah diterima. Maka berpikirlah tentang diri Anda sendiri. Kalau ternyata ada orang yang susah dinasihati istri, maka Anda adalah iblis pakai kopiah. Jika Anda seorang istri yang ternyata dinasihati suami malah cemberut, maka ketahuilah Anda adalah jin pakai kerudung. Diingatkan oleh pasangan, hendaknya kita sambut. Bahkan kita ingin membudayakan di rumah kita budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Karena mudah mengingatkan itu menumbuh suburkan ketawaduan, dan ketawaduan menjadikan seorang hamba diangkat derajatnya. Dan ini kita sering hubungkan dengan urusan keluarga masalah ini. Tolong wahai para suami, jika istrimu mengingatkan kamu, sambut itu peringatan. Dan jangan ditolak apalagi marah-marah. Kalau kita marah dengan istri yang berani mengingatkan kita, ketahuilah esok hari kalau kita salah dia tidak akan mengingatkan lagi, maka diam-diam kita semakin jauh dan terperosok dalam kehinaan. Begitu juga seorang istri kalau diingatkan suaminya cemberut, tidak ada senyum, tidak berbicara 3 hari 4 hari, ketahuilah ini adalah kesombongan di balik cemberut seorang wanita. Akan tapi jadikan kita ingin membuat budaya di rumah kita. Budaya apa? Menerima kebenaran agar kita tidak sombong. Menerima kebenaran, maka hidupkan di rumah Anda adalah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ada orang mudah mengingatkan, akan tapi kalau diingatkan dia marah-marah. Ada orang senang diingatkan, akan tapi kalau mengingatkan teman yang salah dia ketakutan, tidak punya keberanian. Itu bahaya semuanya. Akan tapi yang harus dihadirkan pada diri kita adalah menjadikan budaya mudah mengingatkan di rumah kita untuk menjaga indahnya rumah tangga. Ada seorang istri kalau diingatkan marahnya dulu. Seorang suami juga sama, kalau diingatkan malah bentak-bentak. Ketahuilah, itu adalah sebab kehancuran di sebuah rumah. Di dalam keluarga, yang ada adalah saling mendengar, saling mengerti, saling memahami, saling memaafkan, saling berbakti, saling berkorban dalam kehidupan rumah tangga. Dan itu yang menjadikan hidup mereka indah. Nah, kesombongan yang ada pada suami, kesombongan pada istri itu akan berkembang. Kesombongan dengan apa yang datang kebenaran dari Allah. Sehingga lihat, sering meremehkan, tiba-tiba tidak senang dengan syariat. Dinasihati oleh siapapun keras hatinya, tidak bisa nerima. Sehingga dikatakan innama tanfa'ul ma'idatu man aqbala 'alaiha biqalbi. Sesungguhnya nasihat itu hanya akan berguna bagi siapa? Bagi orang yang menghadap kepada kita, kepada orang yang menasihatinya dengan hatinya. Dan ketahuilah tidak akan bisa menerima peringatan kecuali orang yang selalu ingin kembali kepada Allah. Maka biarpun kita sering berkumpul dengan ulama, tapi kalau tidak ada kerinduan kita untuk kembali kepada Allah, maka omongan para ulama tidak akan berguna. Bahkan mungkin mendengar omongan ulama justru dianggap sebagai penghalang untuk maju dalam urusannya. Bisnis kadang-kadang, jangan dekat sama ustaz, nanti dikatakan haram, bikin susah. Oh, ini adalah orang yang terperosok. Ini adalah orang yang tertipu. Seharusnya dia justru dalam segala usaha dia akan bertanya kepada ulama. Jangan-jangan yang aku kerjakan adalah haram. Itu namanya tawadhu yang Allah menjanjikan. Man tawadhu rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan angkat. Tawadhu yang sesungguhnya dengan hatinya. Bukan hanya tawadhu berbahasa basi, tidak. Tawadhu dengan hatinya. Menghormat, memuliakan, senang dengan kesenangan orang lain. Baik, wa may yadhakkaru illa man yunib, tidak akan bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran daripada peringatan-peringatan yang disampaikan kepada seorang hamba kecuali hamba itu yunib, rindu ingin kembali kepada Allah. Maka siapapun Anda yang menghadiri ke majelis ini seperti yang Anda saksikan saat ini, Anda hadir ke majelis ini,
ke masjid ini. Jika Anda orang yang ingin kembali kepada Allah, maka begitu mudahnya Anda mendapatkan ilmu yang dihadirkan di tempat mulia ini. Akan tapi jika Anda termasuk datang ke tempat ini bukan ingin kembali kepada Allah, berarti Allah jauh dari dirinya. Bukan rindu pahala dari Allah, bukan rindu ridha Allah, bukan orang yang yunib kembali kepada Allah, maka ketahuilah kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan bukan karena Allah. Dia berbuat baik bukan karena ingin disanjung oleh Allah. Dia berbuat baik kelihatannya sujud, rukuk, ibadah, ternyata bukan karena Allah, hanya ingin dilihat oleh manusia. Sengsara orang semacam ini. Lah ini orang seperti mati mayat, dinasihati gak berguna. Sehingga kalaupun ada nasihat hanya direkam di otaknya untuk nasihat orang. Oh ini, awas kelas ustadz ini. Kayak kalau ustadz belajar ke tempat lain bukan untuk dirinya. Rupanya hanya berpikir untuk cari materi ceramah esok hari. Sehingga yang dinasihati orang, dia nggak pernah mendapatkan nasihat dari dirinya sendiri. Karena dia tidak merasa perlu dinasihati. Ini bahayanya seorang ustadz juga. Nah, ini adalah kesombongan yang tersembunyi dalam dirinya. Bukan seorang yunib. Adapun orang yang kembali kepada Allah, memang ingin kembali kepada Allah, sehingga di saat melakukan kesalahan mudah diingatkan. Yunib. Dan dia orang yang hidup hatinya. Orang yang hidup hatinya, lihat, begitu mudah diingatkan. Semoga Allah menghidupkan hati kita. Jangan sampai menjadi hati yang mati, yang dikuasai oleh kemaksiatan. Hati yang penuh cinta, hati yang rindu beribadah, hati yang tidak ingin berbuat zalim kepada siapapun. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga hati kami, jaga lisan kami, jaga anggota tubuh kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, berkailah hidup kami, berkailah anak-anak kami, berkailah keluarga kami, berkailah kami semua. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari fitnah kebencian, dendam, permusuhan ya Allah. Ganti dengan cinta, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, seperti yang memudahkan kami bertemu saat ini di dunia, mudahkan kami kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, pilih kami untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kirimkan kepada kami hamba yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Kami mohon ya Allah, berkailah hidup kami, berkailah jasad kami, berkailah hati kami, berkailah keluarga kami, berkailah ya Allah usaha kami, berkailah pasar-pasar kami, ya Allah berkailah kebun kami, berkailah ya Allah kantor-kantor kami, berkailah ilmu kami, berkailah kami semuanya, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap istiqomah mengikuti program kami selanjutnya dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah yang nanti dilaksanakan setiap Kamis malam Jumat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Haikal Ramadan selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis
majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.